Sebelum kita lanjutin videonya, jangan lupa teman-teman untuk klik tulisan subscribe berwarna merah di bawah. Kemudian jangan lupa juga untuk aktifin tombol loncengnya biar teman-teman itu dapat selalu update terbaru dari videonya channel Kotak-Atik Android. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama aku di channel Kotak-Atik Android. Nah, di tangan aku udah ada iPhone 8, jadi aku udah pakai iPhone 8 kurang lebih 1 bulanan. Dan aku beli iPhone 8 ini bekas atau second, harganya 4 juta. Jadi iPhone 8 harganya udah turun 4 jutaan. Teman-teman bisa dapat iPhone 8 yang bagus. Ini aku kebetulan dapat kualitas yang bagus, cuman ada lecet-lecet dikit aja karena bekas pemakaian. Dan teman-teman yang mungkin masih bingung untuk cara ngecek iPhone bekas, bisa cek link di atas atau bisa cek link di deskripsi. Aku udah pernah buat video tentang bagaimana caranya untuk ngecek iPhone bekas. Dan hari ini aku tuh mau ngulas selama aku pakai iPhone 8 apa aja kelebihan dan kekurangannya dan bagaimana cara mengatasinya, terus masih oke nggak dipakai di tahun ini dan beberapa tahun ke depan. Jadi bakal kita bahas semua tentang iPhone 8. Oke, nonton videonya sampai habis. Let's go. Nah, oke, pertama aku bakal ngebahas dulu untuk desain dari iPhone 8. iPhone 8 ini merupakan iPhone terakhir dengan desain klasik ya teman-teman, yang mana di atas itu bezelnya tebal, kemudian di bawah juga bezelnya tebal, ada apa namanya Touch ID atau kayak fingerprint kalau di Android. Ukuran layarnya ini 4,7 inci, memang cukup pas di genggaman, dan kalau operasikan satu tangan itu cukup mudah dengan ukuran layar yang segini. Dan bobotnya ini lumayan agak berat dibandingkan dengan iPhone 7 kalau nggak salah aku ya. Dan di bagian belakang ini karena materialnya udah glass atau kaca dan bukan lagi material aluminium ya teman-teman. Ini karena iPhone 8 itu udah support dengan wireless charging teman-teman. Jadi dia udah bisa ngecas tanpa dicolokin ke kabel, tinggal taruh aja di perangkat wireless charging, dia bakal otomatis ngecas. Dan bagian belakang ini katanya udah dilindungin oleh Corning Gorilla Glass, tapi aku nggak tahu versi berapa. Dan aku juga nggak berani coba gores-gores ya, kasihan ya untuk harga segitu kita gores-goresin. Ini merupakan kekurangan di iPhone 8 yang banyak orang bahas, yaitu kapasitas baterainya yang lumayan kecil, yaitu hanya 1821 mAh aja. Dan ini nggak bakal bertahan seharian untuk teman-teman yang suka pakai iPhone-nya untuk daily driver, suka buka sosmed, buka YouTube, dan apalagi teman-teman yang suka main game, ini nggak bakal tahan seharian. Teman-teman bisa ngecas 2-3 kali untuk iPhone 8 ini. Walaupun ini dianggap sebagai kekurangan oleh sebagian banyak orang, tapi bagi aku sendiri ini bukan merupakan suatu masalah. Karena iPhone 8 udah support dengan fast charging dengan teknologi terbaru, yaitu USB PD atau power delivery hingga 15 watt teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah tinggal diganti aja charger atau adapter originalnya dengan charger atau adapter yang udah ada sertifikat MFI-nya made for iPhone, atau yang udah support fast charging USB PD 15 watt atau 18 watt. Jadi teman-teman tinggal ganti aja adapter chargernya. Kebetulan aku ada nyoba dua produk, yaitu Ugreen dan Ecmic. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu tentang Ugreen dan Ecmic ini, bisa nonton videonya di atas, atau teman-teman bisa cek videonya di deskripsi. Aku pernah ngulas tentang kedua charger tersebut yang aku pakai sehari-hari untuk ngecas iPhone aku. Dan selama sebulan ini kapasitas baterainya atau baterai health-nya itu masih aman-aman aja selama pakai adapter charger itu. Harganya kalau nggak salah sekitar 200 ribuan aja, dan cukup cepat untuk ngecas ya, bisa naik 50% hanya dalam 30 menit aja teman-teman. Jadi ini bukan merupakan suatu masalah bagi aku. Dan untuk teman-teman yang pengen iPhone 8-nya itu baterainya itu awet, itu bisa ngikutin tips-tips yang aku buat di video aku sebelumnya ya, bisa cek videonya, linknya di atas. Dan ini dia dua adapter charger yang aku pakai untuk ngecas iPhone 8 aku selama 1 bulan ini, dan baterai health-nya nggak ada masalah, baik-baik aja. Untuk Ugreen sendiri udah ada sertifikat MFI atau made for iPhone-nya. Untuk Ecmic kayaknya belum ada sertifikat, tapi aku paling sering pakai Ecmic dan nggak ada masalah sama sekali dengan baterai health dan juga nggak panas untuk ngecasnya. Dua-duanya ini PD 18 watt. Jadi untuk teknologi PD kita ngecasnya itu pakai kabel Type C to Lightning kayak gini.
Nah, jadi untuk harga sepaket itu dengan kabelnya, kalau Ecmic kalau nggak salah 190 ribuan, dan kalau Ugreen kalau nggak salah 260 ribuan. Jadi Ugreen ini memang lebih mahal karena udah ada sertifikat MFI-nya teman-teman. Walaupun di iPhone teman-teman itu hanya up to 15 watt, tapi teman-teman bisa pakai chargernya 18 watt karena dayanya nanti akan otomatis disesuaikan dengan kebutuhan dari iPhone-nya teman-teman. Jadi ini saya rekomendasikan karena saya udah pakai dan saya udah lihat sendiri. Teman-teman yang mau ngecek, linknya di deskripsi, silahkan dinonton dulu videonya yang udah pernah aku ulas tentang Ecmic ini dan juga Ugreen. Baru nanti teman-teman tinggal pilih aja teman-teman pengen charger yang mana. Dan ini dua-duanya fast charging 50% dalam 30 menit. Walaupun layar dari iPhone 8 hanya 4,7 inci, IPS LCD 326 ppi, tapi udah bisa ngasilin gambar yang cukup detail, warnanya juga natural dan cukup bagus. Dan katanya IPS LCD di iPhone 8 ini beda dengan IPS LCD yang ada di kebanyakan perangkat lainnya, terutama Android. Dan ini warnanya lebih bagus, lebih natural, dan hampir bisa ngimbangin layarnya AMOLED. Jadi beda ya teman-teman. Walaupun untuk teman-teman yang suka main game mungkin agak sedikit terganggu dengan ukuran layar yang hanya 4,7 inci. Tapi kalau untuk multimedia aku sendiri sih rasa ini udah cukup, walaupun layarnya agak kecil, tapi untuk multimedia ya, untuk nonton segala macam kayaknya ini udah oke banget. Dan aku saranin, tapi ya kalau teman-teman mungkin yang ada budget lebih sekitar 6 jutaan bisa beli iPhone 8 Plus biar sekalian ukuran layarnya lebih besar, jadi lebih enak ya teman-teman. Nah, untuk chipset yang ada di iPhone 8 sendiri yaitu Apple A11 Bionic, yaitu chipset yang sama dengan yang digunakan di iPhone X. Dan udah bisa upgrade ke iOS 13 dan nanti juga bakal dapat upgrade ke iOS 14. Dan untuk GPU atau pengolah grafisnya yaitu Apple GPU 3-core Graphics. Dan punya aku ini RAM-nya 2, kemudian internalnya 64 GB. Walaupun RAM-nya hanya 2, iPhone 8 ini performanya cukup tangguh karena sebelumnya aku pakai Android yang Snapdragon 845, terus RAM-nya 6. Itu bakal dilibas sama iPhone 8 ini. Aku juga nggak tahu kenapa. Waktu aku main game itu banyak sekali perbedaan saat aku pakai iPhone 8 dengan aku pakai Android yang Snapdragon 845 dengan RAM 6. Dan katanya untuk Apple A11 Bionic ini setara dengan Snapdragon 845. Waktu aku coba memang performa iPhone 8 ini lebih unggul teman-teman. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja libas PUBG Mobile dengan Smooth Extreme, karena di iPhone 8 udah dapat Smooth Extreme teman-teman. Jadi langsung kita libas aja dan kita coba performanya di PUBG Mobile. Nah, ada beberapa perbedaan yang aku rasain waktu aku berpindah device dari Android ke iPhone 8 waktu main PUBG Mobile. Sebelumnya aku pakai Zenfone 5Z, Asus Zenfone 5Z yang Snapdragon 845 terus RAM-nya 6. Dan terus aku pindah ke iPhone 8 yang aku rasain adalah pertama untuk smooth extreme-nya lebih halus di iPhone 8. Terus untuk tombol-tombolnya itu lebih sensitif teman-teman di iPhone 8, jadi nggak ada delay sama sekali. Delay touch atau ghost touch yang banyak dikeluhkan oleh pengguna Android itu sama sekali nggak ada di sini. Ini pergerakannya cukup halus. Terus kalau teman-teman nembak itu recoilnya cukup mudah dikontrol. Berbeda dengan di Android, nggak tahu kenapa mudah banget kontrol recoil di iPhone 8 ini. Aku juga bingung kenapa. Terus pengalaman aku waktu main di Android, waktu aku naik mobil muter-muter satu squad, terus ada squad lain yang deket, itu bakal otomatis ngeframe. Tapi di iPhone 8 ini aku sama sekali nggak pernah ngerasain ngeframe walaupun lagi battle 2-3 squad sekaligus. Jadi nggak pernah ngerasain ngeframe selama konektivitasnya itu bagus. Jadi itu yang aku rasain perbedaannya selama aku pakai iPhone 8. Nah, untuk masalah layarnya memang sih layar iPhone 8 ini hanya 4,7 inci dan terbilang agak kecil untuk main game. Jadi saya saranin untuk teman-teman yang mungkin ada budget lebih bisa pilih opsi iPhone 8 Plus biar performa untuk main gamenya lebih mantap ya, lebih kerasa. Tapi untuk aku sendiri iPhone 8 ini udah cocok banget di tangan. Mungkin waktu teman-teman pertama nyoba aja rasanya agak kecil, tapi kalau udah main beberapa kali terus udah ngerasain
perbedaannya antara Android dan iPhone 8 itu bakal nyaman sendiri. Aku udah nyaman banget sekarang pakai iPhone 8 untuk main PUBG Mobile. Walaupun baterainya itu hanya 1821 mAh, tapi karena udah fast charging itu nggak jadi masalah. Kadang aku main juga sambil ngecas dan baterainya tetap naik walaupun aku sambil main, dan aku nggak ngerasa panas yang berlebihan di iPhone 8 waktu main PUBG Mobile. Nah, itu dia perbedaan waktu aku main PUBG Mobile di Android dengan di iPhone 8. Oke, untuk tambahan selanjutnya di iPhone 8, teman-teman udah bisa untuk ngerekam layar atau ngerekam gameplay teman-teman saat main game, sekaligus bisa open mic juga. Teman-teman bisa nonton tutorial di atas, aku udah pernah buat video sebelumnya. Bukan cuma di iPhone 8 sih ya untuk ngerekam layar, kayaknya udah ada di iOS 11 kalau nggak salah aku. Untuk iPhone yang iOS 11 itu kayaknya udah bisa juga untuk ngerekam layar plus audio internal. Jadi silahkan aja nonton videonya di atas ya teman-teman. Sekarang kita ngebahas tentang kamera yang ada di iPhone 8. Walaupun di harga 4 jutaan teman-teman udah pasti dapat kamera HP Android yang lebih bagus, ada efek beauty, ada efek bokeh, dan banyak fitur-fitur lainnya yang lebih canggih. Tetapi iPhone 8 nggak kalah-kalah banget, ini masih lumayan teman-teman. Untuk kamera utamanya iPhone 8 ini 12 megapiksel dengan f1.8. Terus ini udah ada optical image stabilization, jadi kalau ngambil video itu lebih stabil. Dan untuk ngambil video itu bisa sampai dengan 4K 60 fps teman-teman. Dan untuk kamera depannya itu 7 megapiksel dengan f2.2, dan untuk ngambil videonya itu bisa 1080p 30 fps. Oke, sekarang kita coba lihat kamera dari iPhone 8. Nah, ini dia untuk aplikasi kameranya. Dan di sini kalau teman-teman slide ke samping itu ada slow motion yang bisa sampai dengan XD 240 fps, itu lumayan bagus. Dan ini ada time lapse. Jadi untuk efek-efek beauty-beautyan teman-teman nggak bisa harapin ada di iPhone 8, karena nggak ada sama sekali efek-efek beauty dan juga efek bokeh untuk iPhone 8 ini. Tapi kalau untuk teman-teman yang ngambil foto atau video untuk sosmed, iPhone 8 bisa ngasilin gambar yang lebih natural teman-teman untuk diupload di sosial medianya teman-teman. Jadi aku juga sempat ngambil beberapa sampel foto dan video yang bisa teman-teman lihat. Ini dia hasil foto dan video aku pakai iPhone 8. Nah, itu dia ulasan aku tentang iPhone 8 di tahun ini. Menurut aku masih worth it banget iPhone 8 ini. Untuk fiturnya udah ada wireless charging, kemudian udah bisa fast charging juga dengan teknologi USB PD power delivery 15 watt. Kemudian untuk performanya juga masih gahar banget, itu setara dengan Snapdragon 845 punyanya Android. Walaupun RAM-nya cuma 2, ini ngegas banget. Karena ini Apple bukan Android. Kalau Android RAM 2 mungkin udah meleduk ya. Tapi ini karena Apple memang manajemen RAM-nya cukup bagus. Untuk desainnya juga, walaupun ini desainnya klasik, tapi ini ciri khasnya Apple banget kalau menurut aku. Bagian belakangnya juga ini materialnya kaca dan lebih mewah. Oke, aku rasa hanya ini aja. Untuk teman-teman yang pengen ngecek iPhone, masih bingung ngecek iPhone bekas, bisa nonton video di atas. Atau di deskripsi juga aku sediain videonya untuk teman-teman mungkin yang pengen juga baterai iPhone-nya irit. Teman-teman bisa nonton juga videonya, linknya di atas. Aku pernah buat video untuk cara atau tips menghemat baterai iPhone biar nggak boros ya teman-teman. Dan sebelum aku tutup video ini, jangan lupa untuk di follow Instagramnya channel Kotak-Katik Android yang masih sepi ya teman-teman. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya.
ya.